matanya terbelalak. Orang semua yang berada situ sedang melakukan tahlilan itu kaget, pada lari semua. Keluar dari rumah, lari tunggang-langgang, ada yang ke jalan, ada lari pontang-panting saking takutnya. Mbok Pesek adalah seorang tukang pijat keliling yang berada di suatu desa. Dalam pekerjaannya ini, Mbok Pesek menurun dari emaknya yang juga dulunya sebagai tukang pijat keliling. Ketika berada di rumah sepulang dari keliling untuk pekerjaannya pijat, di rumah Mbok Pesek beserta suaminya berbincang-bincang, di mana Mbok Pesek ini sebenarnya oleh suaminya tidak diharuskan untuk bekerja menjadi tukang pijat keliling. Walaupun suaminya adalah staf di kelurahan di desanya, namun dirasa oleh suaminya asal yang penting cukup untuk kehidupan sehari-hari, walaupun dengan sederhana. Namun Mbok Pesek tetap bersikeras untuk terus melanjutkan pekerjaannya menjadi tukang pijat keliling, karena Mbok Pesek ini memang sudah sejak remaja dia mahir untuk pijat, di samping menurun dari emaknya. Dan juga sebelum menjadi istri Pak Paino ini, Mbok Pesek memang sudah bekerja keliling untuk menjadi tukang pijat keliling di desa-desa. Tibalah esok harinya keluarga ini pada kegiatannya masing-masing, di mana Pak Paino bekerja di kelurahan dan juga istrinya Mbok Pesek keliling untuk memijat orang-orang yang kiranya membutuhkan untuk dipijat. Hari ini terasa sekali oleh Mbok Pesek tidak seperti hari-hari biasanya. Biasanya ketika berangkat keliling, walaupun 1-2 orang, ketika menjelang siang pasti sudah ada yang mengundangnya untuk mampir ke rumah untuk minta pijat. Namun kali ini sepertinya belum ada. Bahkan sampai menjelang sore, Mbok Pesek ini tidak mendapatkan pelanggan satupun untuk dipijat. Wah, kalau begitu aku tak pulang saja ya. Mungkin hari ini memang semuanya sudah segar bugar semua. Ya alhamdulillah lah kalau begitu. Demikian batin dari Mbok Pesek. Ketika menginjak akan pulang beberapa langkah, Mbok Pesek ketemu dengan seorang wanita, di mana wanita ini langsung bilang ke Mbok Pesek, "Mbok Pesek, ke rumahku ya, aku pengen pijat." Demikian kata wanita tersebut. Mbok Pesek tidak segera menjawab karena hari sudah mau mulai petang tentunya, sedangkan dia berpikir bahwa kalau ke desanya wanita ini
Mbok Pesek harus melewati satu daerah di mana di situ ada pohon besar dan juga batu besar, di mana suaminya sering sekali pesan kalau melewati jalan ini jangan sampai malam hari, lebih baik untuk memutar jalan ke lewat desa yang lain walaupun lama. Ya udahlah, nggak apa-apa. Moga-moga kalau satu pijatan saja, mungkin aku kembali dari desanya wanita ini, kembali ke sini tentunya belum petang sekali, masih belum malam. Demikian, maka Mbok Pesek menyanggupi untuk memijat wanita tersebut. Diikutilah wanita tersebut ke desanya untuk dipijatnya, dan juga melalui wilayah yang selalu diingatkan oleh suaminya Pak Paino untuk kalau malam hari jangan lewat di sini. Seperti biasa melewati jalan ini, seperti biasa juga ketika siang hari tidak terjadi apa-apa dan biasa saja hingga sampai ke desa dari wanita tersebut. Mulailah Mbok Pesek memijat wanita tersebut, dan terasa dilihat bahwa memang otot-otot dari wanita ini terlihat kaku, tentunya kecapean, dan dipijatnya dengan pelan-pelan, dengan sabar, sehingga nantinya supaya wanita yang minta tolong ini untuk dipijatnya nanti bisa segar bugar kembali. Selesailah sudah tugas Mbok Pesek untuk segera minta pamit untuk pulang. Wah, pastinya cukup ini, aku nggak sampai kemalaman. Namun ketika mau menginjakkan kakinya keluar dari rumah, terdengar suara dari adiknya wanita tersebut juga minta dipijat. Mbak, aku yo kesel mbak, saya juga capek, pijat dulu ya. Wah, betul ini, demikian kata adik dari wanita tadi. Kembali Mbok Pesek tidak bisa menjawab dengan langsung, agak ragu-ragu. Akhirnya dalam batinnya, ya sudah ya nggak apa-apa, daripada aku nanti kehilangan pelanggan. Kalau aku menolak langganan nanti pulang nggak apa-apalah, moga-moga tidak sampai malam sekali. Maka diterimanya adik wanita tadi untuk pijat. Pijat selesai, akhirnya Mbok Pesek minta pamit untuk pulang. Dan ketika keluar dari halaman rumah, muncullah seorang pria di depan rumah tersebut memanggilnya. Mbok Pesek, pijat istriku, capek. Kemarin udah pesen gitu sama aku, ini kebetulan masih mandi. Demikian kata orang tersebut. Kembali Mbok Pesek dalam kebingungannya untuk menjawab, ya sudahlah, daripada aku kehilangan pelangganku, lebih baik aku terima. Maka diterimalah oleh Mbok Pesek untuk memijat. Kembali pekerjaan memijatnya terus dengan sabar, tidak mengurangi dari waktu yang akan diberikan untuk pijatan ini, walaupun Mbok Pesek tergesa-gesa untuk segera pulang. Pada hari itu ternyata ketika pulang kejadian sama, banyak orang-orang di sini yang minta dipijat, sehingga akhirnya ketika selesai hari sudah malam. Mbok Pesek ditawari sama yang mempunyai rumah di situ, sudah nginap di sini saja, tidak apa-apa, besok pagi-pagi baru pulang. Namun karena juga Mbok Pesek khawatir suaminya beserta anaknya menunggu dan tentunya perasaannya was-was, maka Mbok Pesek menolak untuk menginap di situ. Tidak apa-apa Pak, Bu, aku tak pulang saja, moga-moga tidak ada apa-apa.
Berpikir sejenak, Mbok Pesek untuk mutar ke desa yang lain tentunya akan menjadi semakin malam sampai di desanya. Untuk itu Mbok Pesek tetap bertekad melewati hutan tersebut. Dan Mbok Pesek pamit kepada keluarga yang ada di situ dan melangkahkanlah kaki Mbok Pesek menuju pulang ke rumahnya. Sesampai di ujung desa dan akan melewati hutan tersebut, di mana hutan ini tidak begitu panjang, namun di situ ada pohon besar dan batu yang besar yang memang di sini terkenal sekali wingit, terkenal sekali banyak orang-orang yang hilang di sini. Namun Mbok Pesek bertekad untuk terus melangkahkan kaki. Yang penting aku segera bisa ketemu dengan keluargaku. Demikian batin dari Mbok Pesek. Sesampainya di lokasi itu, melewati batu yang besar, Mbok Pesek terasa kelelahan dan tidak kuat melangkahkan kakinya lagi. Sepertinya Mbok Pesek ini harus istirahat dulu. Untuk itu Mbok Pesek duduk di pinggiran di rerumputan di situ. Dan tanpa disadari ternyata Mbok Pesek tertidur di dekat batu besar dan juga pohon besar, di mana lokasi ini benar-benar adalah lokasi yang selalu suaminya melarang lewat ini bila malam hari. Dan saat ini Mbok Pesek di malam hari tertidur di dekat batu besar ini dan pohon yang besar ini. Di satu tempat yang lain, Pak Paino beserta anaknya kebingungan di mana Mbok Pesek kok belum pulang ya. Iki mbokmu kok durung bali ya Leo. Iya Pak ya, demikian kata anaknya. Ditunggu dari waktu ke waktu hingga akhirnya sampai menjelang tengah malam, Pak Paino terus ke tetangganya menceritakan keadaan istrinya yang sampai dengan malam ini belum pulang. Maka bergeraklah seluruh warga di desa itu bergerak mencari keberadaan dari Mbok Pesek. Dicari di segala penjuru dan akhirnya juga terdengar suara dari Pak Marno mengatakan, iki mesti Mbok Pesek lewat ndok kene ya, mesti lewat ndok wit gede karo watu gede sing bener-bener angker kuwi. Mesti mijet saka desa kono terus ke Wengen, demikian kata Pak Marno. Akhirnya beberapa orang saling mempunyai pendapat sendiri-sendiri dan juga mengiyakan iya. Diputuskanlah ketika sampai mendekati pagi, mendekati azan subuh, tidak ditemukan Mbok Pesek. Pagi harinya ketika matahari telah terbit, Pak Paino berinisiatif untuk ke kampung sebelah, di mana kampung ini adalah kampung yang selalu harus lewat di tempat keramat itu. Untuk siang hari sampai sore hari biasanya tidak menjadi masalah dan banyak warga yang lewat situ. Namun menjelang malam tidak pernah ada yang melewat. Sampailah Pak Paino di desa tersebut dan menanyakan keberadaannya, apakah kemarin Mbok Pesek memijat di seputar sini. Maka dijawablah bahwa benar, kemarin sudah kita minta untuk tidur di sini, tapi Mbok Pesek tidak mau dan tetap bersikeras untuk pulang. Oh iya, terima kasih Pak, demikian kata Pak Paino. Pak Paino pulang. Sesampainya di rumah, kumpul dengan warga semua dan juga tetap semua tidak ada yang diam, semua mencari
Dan melewati 2 hari Mbok Pesek pun tidak ketemu. Maka kepala dusun mengatakan, iki nek sampai 2 dino koyok ngene iki biasane yo koyok sing kejadian sing uwis-uwis. Ini seperti biasanya kejadian-kejadian biasanya kalau 2 hari lebih nggak ketemu, ya Pak Paino harus bersabar karena kejadian selama ini biasanya tidak pernah ditemukan. Pak Paino dan anaknya sungguh bersedih. Untuk itu ditetapkan sama warga bahwa tentunya Mbok Pesek sudah tiada. Maka diadakanlah setiap malam yasinan dan tahlilan yang diadakan oleh Pak Paino. Pada hari ke-7 Pak Paino memanggil seluruh warganya di seputarnya untuk kembali mengadakan tahlilan di rumahnya Pak Paino. Semua berdatangan dengan rasa sedih dan berduka atas kehilangan daripada Mbok Pesek ini. Warga sangat simpati dan sangat empati, juga merasakan tentunya kesedihan dari Pak Paino. Maka banyak sekali yang datang di acara tersebut hingga acara dimulai. Dan sampai di tengah acara tersebut tiba-tiba Mbok Pesek muncul. Karena saking gembiranya Mbok Pesek tidak mengatakan sesuatu, hanya seperti matanya terbelalak. Orang semua yang berada di situ sedang melakukan tahlilan itu kaget, pada lari semua. Keluar dari rumah, lari tunggang-langgang, ada yang ke jalan, ada lari pontang-panting saking takutnya. Dan di rumah tersebut hanya tinggal Pak Paino dan Pak Kiai yang memimpin doa tersebut sama anaknya Pak Paino. Pak Paino tak teko aneh dhisik. Demikian kata Pak Kiai. Mbok Pesek, nggih Pak Kiai. Kowe saka ndi? Kamu dari mana? Menangislah Mbok Pesek. Pak Kiai mengatakan, Pak Paino, iki bojomu tenan. Iki bojomu tenan, bojomu ora mati. Bojomu ora mati. Ini istrimu benar. Istrimu tidak meninggal, tidak hilang. Demikian diyakinkan oleh Pak Kiai. Maka Pak Paino berdiri dan menyambut Mbok Pesek yang masih berdiri di pintu rumah. Maka meledaklah tangis dari semuanya. Anaknya pun demikian. Dan ketika itu ditanya oleh Pak Kiai, Critono, cerita Mbok Pesek, Mbok Pesek menceritakan bahwa kejadian kemarin setelah memijat dari dusun yang sebelah sampai kemalaman karena hampir banyak orang minta untuk dipijat, Mbok Pesek nekat untuk melewati daerah itu di malam hari. Ketika melewati di batu dan pohon besar itu, Mbok Pesek kelelahan dan mengantuk, akhirnya tertidur. Mbok Pesek pun melanjutkan ceritanya. Ketika itu serasa dia berada dalam suatu taman yang indah. Taman yang indah sekali. Dan begitu ada seperti
kerajaan-kerajaan zaman dulu. Dan pada saat Mbok Pesek berjalan di taman itu, dia didatangi oleh raja, di mana raja dan dikelilingi pasukannya itu mendatangi Mbok Pesek. Dan diajaklah Mbok Pesek ini ke istananya. Dan rencananya Mbok Pesek akan dijadikan selir. Namun menunggu hari, demikian ceritanya Mbok Pesek. Di situ seperti kehidupan biasa, seperti kehidupan dalam suatu kerajaan, ada kegiatan banyak ya seperti kehidupan biasa seperti kita di kampung, cuma ini adalah bentuknya seperti kerajaan. Dan kebetulan saja di situ anaknya dari rajanya ini, seorang putri yang cantik, itu dia sangat sayang sekali dengan Mbok Pesek. Dan ketika menjelang pada kurang berapa hari dari ayahnya, rajanya menentukan hari untuk menjadi selirnya, ibaratnya ada semacam acara ngantenan itu ya, pernikahan itu ketika berada di pendopo di depan kerajaan itu, diajak oleh putrinya yang cantik ini. Putrinya mengatakan bahwa Mbok Pesek ini sama dengan mbah putrinya, wajahnya sama dengan, mirip lah, bukan sama persis, mirip, dan gaya bicaranya katanya demikian, sehingga putra dari raja ini memang benar-benar senang dengan Mbok Pesek, sangat sayang sekali. Suatu saat ditanya oleh putri raja tersebut, Mbok Pesek, kepengenmu apa? Akhirnya menangislah Mbok Pesek. Mbok Pesek menangis, dia bilang kangen sama suaminya, sama anaknya. Melihat Mbok Pesek menangis dan juga teringat putri tersebut kepada neneknya, maka ikut menangis juga. Dirasakan oleh putri raja ini bahwa gerakan dari Mbok Pesek ini benar-benar sama dengan neneknya yang sudah tidak ada, kata si putri raja itu. Selanjutnya putri raja itu mengatakan, oh ngono, oh gitu, kalau gitu tak antar kamu ke gerbang. Terima kasih Ndoro Putri, terima kasih Ndoro Putri. Namun Mbok Pesek ini masih menanyakan, loh nanti kamu dimarahi oleh ayahanda. Ayahandaku sangat sayang dengan aku. Apa yang aku lakukan beliau mesti akan setuju. Tidak masalah, kamu tidak usah pamit. Ataupun kalau terjadi nanti apapun, itu adalah resiko aku. Demikian kata putri yang cantik ini. Maka diantarlah Mbok Pesek sampai ke gerbang, dan semua pengawal-pengawal yang menjaga itu langsung semuanya menunduk. Tidak ada yang berani melihat daripada putri ini, semua menunduk, dan akhirnya dibuka oleh putri ini, dan Mbok Pesek pamit. Sudah, Mbok Pesek, silahkan ketemu dengan suamimu dan anakmu. Kembali ditutup pintu tersebut. Dan ketika pintu itu ditutup dengan suara yang menggelegar, gelegar, aku sudah berada di ketika tempat aku kemarin kecapean. Ketika aku duduk di atas rumput di dekat batu besar itu dan pohon besar itu. Untuk itu aku terus melihat keadaan, aku lari sampai ke rumah ini. Demikian kisahku, Pak Kiai mengangguk-angguk. Ya,
Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Paino, Mbok Pesek, lan kowe Gus wis dadi keluarga sing rukun ya. Dijaga terus kerukunanmu iki. Bojomu Pak Paino ki kangen banget marang kowe Mbok Pesek. Pak Paino kangen banget ditangisi rena wengi Mbok Pesek karo si Agus juga ngono, kabeh do tresno. Bahkan penduduk kabeh iki do sedih kok awakmu ora ono, awakmu ilang, do sedih. Alhamdulillah, kita bersyukur. Yang penting kita bersyukur hari ini kamu sudah kembali lagi bersatu dengan keluargamu. Demikian kata Pak Kiai. Mendengar cerita ini aku selalu merinding. Tunggu cerita Mas Horizon de Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.